Ada wajib. pertanyaan di chat, Pak, dan kebetulan ada 3 pertanyaan langsung dari Pak Aditya Warman. Ya, Sebentar. Terima Untuk kasih, Pak. pertanyaan, ya, pertanyaan pertama adalah tentang di sini ditanyakan confidentially bagaimana membangun, seringkali confidentially tapi sering sampai bocor gitu. Ya, oke. Saya kalimatnya jawab dulu confidential tapi bocor langsung ya. gitu. Ya, Oke. silakan Kak. Kalau saya berprinsip, pada dasarnya di dalam perusahaan itu nggak ada yang konfidensial. Waktu equity di chip in pertama kali, kemudian diundang manusia ke dalamnya untuk berkolaborasi membentuk satu komunitas, nggak ada confidentiality. Hal yang konfidensial mungkin di perusahaan itu adalah eh, Mas Hakim mau dipromosikan menjadi Vice President untuk wilayah Jawa. Gajinya nanti akan begini bagono, itu konfidensial lah sampai keputusan itu nanti hadir ya. Jadi open book transparansi itu sebenarnya menyatakan secara hakikat amanah tidak ada yang konfidensial di dalam kehidupan. Ada yang menyebutkan keputusan-keputusan strategis jangan bocor, ya memang kita bilang ke mereka, masa pricing structure kita diketahui oleh misalnya competitors kita sehingga mereka yang masuk, ya kan? Tapi most of the time, hal-hal yang berhubungan dengan decision making, problem solving itu sebagian besar tidak ada yang konfidensial. Atau kalaupun itu terbuka ke level kita di dalam tim kita di dalam perusahaan, kita bilang ke mereka, perusahaan ini perusahaan kita kan? Siap. Oke. Kamu jangan bocorin ya. Oh iya Pak. Ya. Karena apa? Kita dulu tekankan ke mereka begini, Pak Aditya Warman. Yes. Pemegang saham perusahaan ini siapa? Ya. Pertamina, Pak. Siapa lagi? Ada dari publik yang megang saham. Tapi the real shareholders perusahaan ini siapa? Maksud Bapak, pemegang saham itu kalian yang sudah bekerja di sini 10-20 tahun. Mereka nggak paham pada awalnya, tapi pada akhirnya, oh iya ya, kami nanti yang akan masuk ke sini. Kami yang akan punya saham perusahaan ini gitu. Sehingga pada akhirnya aspek confidentiality adalah dirinya menyatakan saya tidak bocorkan ini keluar kalaupun itu merupakan aspek yang konfidensial. Communication, bagaimana komunikasi yang honest menyatakan fakta, ternyata banyak yang sifatnya sebatas janji baik dari atas, dari kawan seputar insentif dan kinerja. The word is your bond, kawan-kawan. Ya. Dulu kita berhasil menagih di Tugu Pratama, cash flow-nya waktu itu kurang bagus, saya masuk sebagai CEO setelah selesai dari El Nusa, kita tagih datang 38 juta US dollar, saya lapor ke komisaris, Pak, ini ada uang dadakan datang dari account receivables dari ini, saya berencana akan memberikan, gak usah dulu dong, dibawa ke RUPS dong Pak Sabam. Saya bilang bawa ke RUPS lah, inilah yang bekerja keras mereka kok, mereka yang berjuang untuk ini. Akhirnya kita bayarkan setengah bulan gaji ke mereka, everybody's happy. Saya ditegur sama komisaris Pak Aditya. Yes. Tapi saya pikir ya, kalau mereka sudah bekerja keras melakukannya, dan kita akhirnya dapat juga dalam bentuk insentif nanti atau tansim, apa salahnya ngasih ke mereka, itu wilayah kita, keputusan kita. Hmm. By rules sesuatu itu kita respect, tapi kadang-kadang you have to work beyond the rules untuk memberikan kenyamanan kepada pasukan kita, karena itu yang menjadi faktor trust-nya ke kita gitu. Dan Ya. dia belajar pada akhirnya, bukan regulasi yang menentukan kehidupan kita, tetapi itikat baik kita, amanah kita, tawakal kita menjalankan kehidupan itu di atas segala-galanya. Ya, karena rules kan man-made ya, buatan manusia ya, bisa Hmm. dirubah setiap saat. Tapi perilaku kita itu, itulah bonds kita kepada mereka. Ini Aditya pertanyaannya banyak ini ya. Bagaimana mengenali sinyal hal-hal kecil yang menjadi masalah besar bagi organisasi? Sesimpel itu tadi Pak. Jadi sebenarnya nggak diperlukan yang namanya whistleblower. Jadi dulu kalau kita panggil tim kita ke atas, sekretaris panggil Aditya Warman. Aditya akan naik ke atas di lantai 16 itu, dia akan nunduk-nunduk situ. Ada apa Adit? Katanya saya dipanggil BOD Pak. Dia udah keringat duluan, berkecamuk di dalam hati dan pikirnya, salah gua apa ya gitu. Jadi waktu itu kita bubarin, sekretaris nggak tahu, kita turun ke bawah Ya. dengan pisang goreng. Sejam kemudian dia akan cerita
Dit, Pak, nanti saya kirim email ya ke Pak Sabam, Pak. Ada apa, Pak? Nanti Bapak tahu gitu. Di email itu keluarlah ini nggak bagus, ini nggak bagus, ini nggak bagus, ini nggak bagus. Karena gini kan biasanya kan, arena rapat kita ketemu 51 orang nih pagi nih kan. Kawan-kawan ada masalah nggak? Umumnya jarang yang mau mengungkapkan kan. Dit, ada masalah nggak, Dit? So far nggak ada, Pak. Tapi selesai rapat, Adit datang ke ruangan saya. Pak Sabam, sebenarnya ada masalah, Pak. Lu kenapa nggak ngomong tadi? Nggak enak sama Mas Hakim. Hakim kan seangkatan saya, Pak, masuk di perusahaan ini. Masa di depan ini? Itu yang harus kita buka sekarang. Di depan siapapun kita harus honest menyatakan sesuatu. Supaya dia tidak masuk ke krisis kuning. Ya. Sinyal itu selalu ada gitu. Dari suara Bapak saya tahu Bapak happy atau enggak. Dari matanya Hakim bisa saya tahu Hakim ini menyembunyikan sesuatu atau enggak gitu. Jadi harus pintar psikologi juga BOD dan BOC menangkap sinyal itu. Disitulah arogansi kita sebagai BOD, BOC itu turun menjadi humble, menjadi setara dengan mereka. Makanlah kita dengan mereka dulu di warung di TB Simatupang, rokok-rokok di situ, ngobrol-ngobrol. Pak, harusnya kita rapat nih. Pak Mas Manik jam 1. Nggak usah, bawa rapatnya ke sini. Bawa apa yang mau kita bahas. Akhirnya makan siang itu dari setengah 12, setengah 1, berakhir di jam 4 sore. Rapatnya udah di situ, udah diputuskan, open system. Tapi kalau kita menjaga jas kita, dasi kita harus rapi, batik kita harus rapi, dan kita take distance dengan tim kita, memang alamatnya nggak bagus, Pak Adit. Sinyal itu nggak bakal bisa kita tangkap. Pak Sabam, Ya. Mas Hakim, Pak Sadit, mohon maaf nih, ada satu pertanyaan dari yang lain. Ya, boleh, Mohon maaf. boleh. Jadi Saya kepotong. mau menyampaikan makasih Pak Sabam. Terkadang leadership yang luar biasa tidak ada gunanya ketika human interest-nya tidak mature dari seorang komisaris atau dewan pengawas, apalagi di level direksi. Karena touch itu jauh lebih penting daripada sekedar hanya decision maupun hanya sekedar perintah. Saya kira itu aja Pak Sabam. Thank you. Karena kita manusia, kawan-kawan. Kalau kita manusia, anak kita harus kita tegur, istri kita harus kita tegur. Kita sebagai CEO di keluarga, lo kalau nggak dengerin istri lo, walaupun lo yang bawa uang dari perusahaan, penguasanya kan tetap bini lo juga kan? Iya, sama anak-anak kita kan? Makasih Pak Adit. Pak Sabam, satu pertanyaan terakhir ya dari Pak Pandu tentang best practice best practice untuk masa depan itu terkait pengukuran kinerja itu seperti apa atau di era non normal ini, Pak? Silakan Pak Sabam. Apa tadi bahasanya? Best practice, future practice terkait pengukuran kinerja secara korporasi atau organisasi di era new normal sekarang ini, Pak. Kawan-kawan, mau new normal nggak new normal, tekankan kepada bahwa komunitas kita di perusahaan itu adalah kumpulan manusia dengan berbagai ego, hati, dan pikiran yang berbeda. 1.400 manusia dulu di El Nusa, 1.400 kompleksitas. Surat kaleng berterbangan kemana-mana, dulu kita keluarkan ada 220 orang sebagai konsekuensi masalah integritas, kurang perform, cara budaya, dan sebagainya. Jadi, ukuran pertama dalam performance, ukuran kinerja itu, hubungan kita BOD-BOC, hubungan kita ke tim kita, apakah kita develop mereka menjadi calon pemimpin? Artinya kita nggak bernafsu untuk, wah kalau bisa gue 2 periode di sini, coba ya, 24 bulan kali ini, plus tansim, ini, mobil, dan sebagainya. Kan bukan itu story yang kita bawa ke rumah tangga kita di hari Sabtu atau Minggu kan? Cerita terindahnya itu adalah what have I done to make others people menjadi lebih baik kan? Masa kita bilang ke anak kita, nak tenang nak, rumah kita di Bandung ada 3, Medan ada 1, hidup lo aman. Anak itu akan rusak kawan-kawan. Tapi kalau kita bilang, saya tadi menolong Adit, menolong Rini, ya, menolong Pak Yayat untuk menjadi lebih baik dalam kehidupannya. Emang apa Papa ajarin? Ini konsep cash to cash cycle, ya kan? Konsep restructuring, pengukuran kinerja bukan kepada KPI tapi OKR. Oh gitu ya.
Mereka bergembira, wajahnya sekarang menjadi lebih happy. Itulah ukuran kinerja kawan-kawan. Yang berakibat nanti ke konsekuensi cash flow, aku yakin itu akan hadir karena mereka sudah disadarkan mengenai bukan hanya responsibility tapi accountability. Ya, terima kasih Pak Sabam. Sepertinya kita langsung summary dan closing statement ya Pak Sabam ya. Alright, Pak. Jadi Bapak Ibu semuanya, berkaitan dengan apa yang tadi Pak Sabam sampaikan bahwa memang sebagai seorang komisaris kita tidak bisa hanya duduk saja, tapi kita turun ke bawah, ya, we talk to the employee, dan kita juga harus punya banyak menggali lebih dalam ya Pak ya. Tadi saya suka sekali dengan kalimat bahwa integrity, honest, and honest itu adalah di atas segalanya. Pak Sabam ada yang mau closing statement sedikit mungkin? Silakan. Saya boleh, maaf saya potong boleh. Oh, sebentar Pak Sabam. Ya. Saya tidak bertanya, I just want to say excellent Pak Sabam. Itu aja. Ya, Thank tolong you, Pak Alex Punat. teman-teman dengarkan itu ya, mohon maaf. Ini buat diri saya ya. Jadi kemarin saya katakan, kuncinya di manusia. Sistem udah hebat semuanya ya, di manusianya. Itu Pak Sabam udah menekankan lagi hari ini. Ya, S1, S2, S3 kita banyak di Indonesia. Ya, saya punya keponakan IPK 3,7 tapi kata ibunya tukang bohong dia. Nah, gitu, begitu aja udah ya. Ya. Terima kasih Pak Alex. Ya, saya punya mahasiswa di Sukamiskin 2 orang. Ya kan, dia IPK tinggi semuanya. Ya, saya terbuka aja saya ngomong. Dan satu Pak Sabam bilang, ya, mestinya malu, ya kan, anak lihat ini bapak saya sebelum jadi komisaris mobilnya jelek, pas komisaris cerita, ya kan, saya bilang sama anak saya ini gaji saya begini, nah begitu terbuka, ya kan, jadi malu itu. Jangan menunggu pada saat geletak di rumah sakit, kabel infus di mana-mana, karena saya lihat, saya ngunjungi teman saya, ngomongnya surga neraka. Nama saya kelakuannya dulu saya tahu betul, ya. Iya, iya. Ngopi Makasih, terus Pak sama Alex, vendor, ya. sama vendor ngopi, Starbucks sama vendor, ya kan, begitu semuanya. Jadi betul kuncinya manusia, dan yang terakhir ya, is about human relation between BOD and BOC. It's about human, humble, love, humble. Selesai, posisi ini nggak lama, bulan depan 3 bulan. Dan jangan lupa, Pak Alex. Our job is to maximize the wealth of the shareholders. Our job is to maximize the wealth of the shareholders. Betul to maximize profit, tapi the bottom line is to maximize kekayaan pemegang saham. Oh, pemegang saham tambah kaya Pak Alex, mobilnya ganti terus. Oh, mungkin dia berhenti jadi kuli, jadi pengusaha. Kalau jadi direksi, paling banter S-Class. Ketika kalau punya Ferrari, orang bingung dari mana tuh duitnya Ferrari, ya kan? Nah, begitu ya. Ya, terima kasih Pak Alex. Ya. Mohon maaf ya, bahasa Oke, Pak. saya. Terima kasih banyak. Bahasa saya seperti orang tidak sekolah, tetapi I'm very happy ya. Ya, saya Alex Punat, kebetulan dipercaya di PLN Komisaris Independen. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Pak Sabam. Excellent, Pak Sabam. Saya tertarik ini dengan apa yang disampaikan Pak Alex nih, Pak Sabam. Oh iya. Saya ini langsung terinspirasi nih. Mungkin nggak ya kita bikin semacam kayak apa the best of Komisaris Indonesia. Komisaris Award ya Pak. Iya. Luar biasa nih. Sarannya bukan itu, Bagus. Sarannya bikin komunitasnya dulu biar banyak seluruh komisaris. Kalau saya Pak, itu award penting, tapi lebih penting saya mendapatkan kasih sayang Tuhan. Itu lebih penting. Award mau udah banyak award lah ya. Kasih sayang. Terima kasih Pak Gus, pasukannya. Terima kasih juga Pak Alex. Iya. Mas Sabam, silakan closing statement-nya. Ya, makasih kawan-kawan. Kalau kita believe kehidupan adalah amanah, pertanggungjawaban kita sebagai BOD, BOC langsung kepada Sang Pencipta. Doa kita selalu doa yang bagus, dimudahkan, diselamatkan, diberikan solusi dan sebagainya. Jadi once kita tiba di lobi kantor kita laksanakanlah doa kita yang mulia itu, atau tahajud kita, atau apapun itu ucapan-ucapan kita, karena saya percaya energi itu berjalan travels. Doa kita akan sampai kepada pegawai kita, kepada BOD kita, kepada anak-anak kita. Itu akan sampai gitu.
niatan kita apapun akan sampai juga ke mereka, nggak usah kita omongkan. Once you said in your mind, it travels gitu. Jadi kalau pertanggungjawaban ke Yang Maha Kuasa, ya jadilah kita menjadi pohon kehidupan yang amanah, ihsan, dan tawakal. Amin. Begitu kawan-kawan, selamat Amin. berkarya.